Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita kembali melaksanakan live talk show Bincang Hati bersama saya Devi Rahmadana dan saya Hani Siti Nuraini. Oke, hari ini kita akan bincang-bincang sedikit berbeda ya. Kita nggak bahas kejadian-kejadian di luar dulu yang luar biasa yang bikin stres gitu ya. Malam ini, nah jadi kan gini ya, kita kan bilang acara kita ini adalah sesi sharing parenting Islami ya. Nah, kemarin kan kalau ada lagi bincang-bincang tuh kita lebih banyak bahas teknis-teknis ya. Kita tidak terlalu banyak bahas secara dalil-dalilnya, walaupun itu semuanya sebenarnya ya kalau dari kita kan penanganan mesin hati eksistensi, penanganan mesin hati kasih sayang, dan pengaman itu semuanya berasal dari dalil dari Al-Quran dan hadis. Dan dasar dari parenting kita juga sebenarnya kan dari Al-Quran dan hadis gitu. Cuman kita nggak terlalu banyak bahas dari dalil. Nah, malam ini kita akan fokus bahas di dalil-dalilnya. Maka malam hari ini judulnya adalah dalil-dalil parenting. Kenapa sayang itu harus karena Allah gitu ya. Nah, juga sebenarnya bagian dari bab pertama buku kita ya, Parenting dengan Hati, bahwa sayang itu harus karena Allah. Nah, jadi untuk dalil pertama ini harus kita dudukkan dulu dari dasar akidahnya ya, bahwa kita ini kan adalah Muslim. Kita orang yang mengaku sebagai beragama Islam. Akidah kita Islam. Gitu. Nah, akidah ini itu tidak cukup hanya di pengucapan. Iman itu nggak cukup hanya di pengucapan, hanya di lisan, tapi ada konsekuensi. Nah, konsekuensi inilah yang harus dalam bentuk amalan. Gitu. Amalan dalam segala hal, baik itu masalah pendidikan, gitu kan, masalah kesehatan, masalah ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, gitu ya, masalah politik, masalah pemerintahan, ya termasuk juga masalah pendidikan kita kepada anak. Bagaimana kita mengasuh anak? Apa alasan kita mengasuh anak? Gitu ya. Kenapa kita sayang kepada anak kita? Bukan ya semata-mata karena lahir dari ayah dan ibunya, gitu. Tapi juga harus ada alasan yang lebih kuat lagi, gitu ya. Karena memang Allah sudah memerintahkan kita untuk menyayangi keturunan kita. Nah, ini yang menjadi poin pentingnya sebenarnya. Karena banyak ternyata hanya hubungan darah itu ternyata tidak cukup untuk memunculkan rasa sayang tersebut, gitu ya. Apalagi yang sudah punya luka hati gitu, anak-anaknya gitu kan, yang sudah memilih sudahlah nggak mau urusan lagi sama ayah gitu, atau ayahnya yang putus hubungan katanya, yang sudah menghapus anak dari kartu keluarga gitu ya. Ayo ya ternyata itu tidak cukup gitu, sehingga butuh jadi kan kalau hanya melahirkan itu kan statusnya itu di mesin hati eksistensi gitu ya, emang anak gitu. Nah, makanya butuh dikuatkan lagi dari mesin hati penghambaannya, bahwa inilah perintah dari Allah, sehingga mesin hati kasih sayangnya itu benar-benar terikat dengan kuat. Selain dia adalah darah dari orang tuanya gitu kan, anak dari orang tuanya, atau orang tuanya ini yang sudah melahirkan anaknya gitu. Tapi juga ada perintah dari Allah untuk saling menyayangi gitu. Jadi kalau udah seperti itu, masalah luka-luka hati yang kecil atau bahkan luka hati yang besar sekalipun itu sebenarnya bisa diselesaikan kalau memang kita menjalankan perintah Allah gitu. Atau misalnya orang tua kecewa, zaman dulu kan begitu ya, pengen anak laki, lahirnya anak perempuan, kecewa gitu kan. Terus anaknya nggak dianggap gitu. Atau didandanin kayak laki-laki gitu. Kecewa karena tidak sesuai harapan gitu kan. Itu kan sebenarnya hanya menyayangi karena eksistensinya saja gitu. Dia pengen anak laki-laki, lahir perempuan, tidak terpenuhi eksistensinya, sehingga
atau lahirnya sesuai harapan, eksistensinya muncul. Oh, ini anak laki-lakiku gitu. Ya gara-gara eksistensi saja gitu. Eksistensinya saja, bukan karena ketaatan atau penghambaannya. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa secara akidahnya kita itu sebagai muslim harus menyayangi keturunan kita gitu. Nah, kalau kita lihat dari dalilnya, yang pertama itu ada dari hadisnya Abu Hurairah. Ya, hadis Bukhari Muslim yang bunyinya seperti ini, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hasan bin Ali. Di sisi beliau ada Hasan bin Ali ya. Di sisi beliau ada Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' berkata, aku punya 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Jadi perilaku kita menyayangi anak itu sangat-sangat disarankan oleh Rasul gitu, sangat diperintahkan oleh Rasul. Sehingga ketika ada sahabat lain yang berkata, aku gak pernah sayang-sayang aku seperti itu gitu, Rasul langsung menasihati, langsung menegurnya, barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Dan faktanya kan akhirnya seperti itu ya. Orang di tua situ juga kan ada backgroundnya ya. Pada masa itu di Arab itu yang namanya mencium, memeluk anak itu tabu gitu. Tabu dalam artian dia di situ tuh kalau mencium atau memeluk anak, dia menunjukkan tanda kelemahan. Tanda orang tuh lemah, si ayah tuh lemah gitu kalau dia melakukan itu sama anaknya. Nah, Rasulullah dengan hatinya yang lembut itu tidak langsung istilahnya menyerang atau nembak kata-kata enggak, tapi dia dengan kata-kata yang lembut dia berkata bahwa siapa yang tidak disayangi maka dia tidak akan, siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi gitu ya. Justru Rasulullah itu dengan sengaja mencium cucunya di hadapan para sahabat agar umatnya memahami bahwa berkasih sayang itu bukan kelemahan tapi kekuatan. Tuh, untuk menguatkan anak, memberikan rasa percaya diri pada anak sehingga dia terbentuk sebagai pribadi yang baik gitu, pribadi yang mandiri gitu. Dia kan bisa aja Rasulullah berkata seharusnya kamu mencium anakmu, tapi tidak itu yang dikatakannya, tapi dia berkata bahwa barang siapa tidak menyayangi maka ia tidak akan disayangi gitu ya. Seolah-olah beliau mengajarkan bahwa hati yang keras kepada anak itu akan menjauhkan seseorang dari limpahan kasih sayangnya Allah gitu. Ya, jadi bukan cuma diperintahkan gitu ya, tapi lebih dari itu ditampakkan atau disampaikan oleh Rasul implikasi dari kita ketika tidak menyayangi anak kita gitu. Jadi bukannya sekedar udah kamu harus sayangin anak, enggak gitu. Tapi kalau kita tidak menyayangi maka kita juga tidak akan disayangi. Dan ini sudah banyak kita lihat ya di kehidupan zaman sekarang, orang-orang tua yang biasa mengirim anaknya jauh-jauh gitu ketika kecilnya, yang les lah, yang sekolah sampai sore lah, segala macam lah gitu kan, belum dikuatkan hatinya untuk itu. Nah, ketika berganti posisinya, anaknya mengasuh dia yang sudah jompo gitu, ya dimasukkan ke panti jompo gitu. Sudah, anaknya juga nggak mau terlalu banyak urusan sama orang tuanya gitu kan, titipnya ke sana gitu, sibuk pula kita ngurus sendiri gitu kan. Anak itu kan butuh sentuhan fisik ya, yang berupa cinta. Jadi nggak cuman bukan hanya dia butuh makan, dia butuh sekolah, dia butuh fasilitas gitu, tapi dia butuh disentuh gitu, butuh sentuhan fisik gitu, butuh pelukan, butuh ciuman. Kenapa? Karena itu menimbulkan rasa aman pada dirinya. Dia merasa dilindungi ya. Itu nanti yang bikin dia juga akan menyayangi orang tuanya ketika orang tuanya sudah berada di posisi yang lemah. Karena kalau ketika anak itu merasa dicintai, dia akan lebih mudah untuk diarahkan. Ya, betul. Nah itu hadis pertama ya dari Rasul yang memberikan kalau bilang perintah bukan kalimat perintah juga ya? Bukan, tapi istilahnya memberikan contoh lah, memberikan teladan. Nah, teladan untuk menyayangi, dan Rasul juga mencontohkan dengan banyak mencium kedua cucunya gitu ya, yang Hasan dan Husain gitu ya. Nah. Ini juga salah satu bukti ya ketika kita ingin mendisiplinkan anak juga ya, kita harus menunjukkan rasa cinta kita juga. Karena kalau misalnya kedisiplinan itu dibentuk tanpa kita menunjukkan rasa cinta, rasa sayang kita sama anak, nanti yang muncul adalah rasa takut.
bukan bukan rasa kedekatan untuk melakukan apa yang diperintahkan atau kedekatan untuk melakukan apa yang seharusnya didisiplinkan, tapi malah rasa takut. Dia melakukan itu karena takut, bukan karena dekat gitu. Oke, nah kalau dari ayatnya itu ada dari Ali Imran ayat 14 ya. Ini juga yang menjadi salah satu dasar kita mengatakan bahwa mesin hati kasih sayang itu ada, karena memang Allah yang menyatakan itu ada. Ayat Ali Imran ayat 14 itu bunyinya Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa iwal banina. Telah aku jadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan atau istri dan anak-anak. Jadi Allah telah menjadikan pandangan manusia itu memang senang pada wanita atau istri gitu ya, dan pada anak-anak. Jadi sudah ditanamkan oleh Allah kepada setiap diri manusia itu senang untuk menyayangi istri-istrinya dan anak-anaknya. Nah, kalau kita tidak melakukan itu, artinya kita sudah menentang, melawan perintah Allah. Allah itu sudah menanamkan pada diri kita, lalu kita abaikan gitu. Nah, makanya kalau mesin hati kasih sayang itu diabaikan, itu akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Jadi sudahlah, Allah sudah menanamkan, tinggal ikuti saja gitu ya. Allah sudah mengatakan kita tuh akan sayang pada istri, pada anak-anak, ya sudah kita sayangi istri dan anak-anak, jangan malah dicuekin kan gitu. Simpelnya kan gitu ya. Jadi Allah sudah memerintahkan, sudah mengatakan itu ada dalam diri kita sebagai manusia, ya sudah kita ikuti saja, nggak usah kita tentang, nggak usah kita ngerasa tidak laki-laki gitu ya kalau menyayangi anak, ya itu sudah oleh memerintahkan, kenapa harus kita utak-atik lagi. Nah, jadi ini di Ali Imran ayat 14 ya, sangat jelas sekali bahwa Allah itu telah menanamkan rasa kasih sayang pada diri manusia kepada anak gitu, dan juga kepada istri gitu. Jadi ya sudahlah, kenapa harus dilawan. Dan kasih sayang ini juga kan mengundang rahmat ya. Iya. Ketika kita berkasih sayang, maka rahmat Allah akan turun gitu. Iya. Banyak juga kan itu yang mengatakan rezeki itu akan lancar kalau keluarganya senang, keluarga bahagia gitu kan. Nah, jadi ya sudahlah, ngapain. Nah, ini kan yang rahmat itu, kasih sayang itu mengundang rahmat Allah, itu juga ada di hadis ya, hadis riwayat At-Tirmizi ya. Hadis riwayat At-Tirmizi yang mengatakan bahwa orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Jadi memang Allah sendiri akan langsung menyayangi mereka gitu. Jadi Ar-Rahman itu kan berarti Allah ya. Betul. Itu kan salah satu sifat nama sifat yang juga sebagai nama Allah, itu asma Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi kalau kita menyayangi sesama manusia, sesama manusia ini kan sebenarnya luas ya, dengan orang lain, dengan tetangga, dengan sesama muslim, ya juga termasuk dalam keluarga kecil kita gitu, pada istri, pada anak-anak kita, itu malah terlupakan kadang. Jadi banyak juga orang yang sama teman kerja baik gitu, sama teman kuliah baik, tapi sama keluarga sendiri tuh kayak dicuekin gitu. Banyak juga model gitu kan. Ketika sama orang lain tuh dibela betul gitu, tapi sama keluarga sendiri dicuekin, nggak dianggap. Itu banyak juga yang model kayak gitu. Nah, padahal Allah memerintahkan itu menyayangi semuanya, termasuk ya keluarga kita, apalagi terdekat kan harusnya kita dahulukan. Gitu. Karena kan ada juga ayat Allah itu untuk melindungi diri dan keluarga kita dari api neraka. Nah, itu di surat At-Tahrim ayat 6 ya. Wahai orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ada penunjukan lebih khusus lagi gitu untuk menjaga keluarga kita itu dari api neraka. Artinya kita kalau menjauhkan dari api neraka itu kan berarti kita ajarkan mereka yang benar, yang sesuai ajaran Allah, kita sayangi mereka dengan benar gitu, sehingga mereka mau ikut dengan apa kata ayahnya gitu. Kalau nggak kita sayang-sayang, gimana orang mereka menurut sama perkataan kita kan gitu. Bentuk cinta yang tertinggi sama anak ya, sama keluarga sebetulnya kan itu menjauhkan keluarga atau anak kita atau istri dan orang yang tersayang dari api neraka. Itu kan ya bentuk cinta yang tertinggi kepada keluarga. Jadi mungkin ingat ya,
kita sebagai orang tua perlu juga untuk menegur anak kalau nggak sholat, kan Hmm. perlu juga membatasi tontonan yang salah gitu kan. Kalau memang dilihat yang ditonton itu tidak baik, ya langsung kasih tahu gitu, langsung lah di stop gitu kan. Terus perlu juga kita mungkin eh, mengingatkan karakter-karakter dia yang tidak pada tempatnya, misalnya Ya. mungkin dia beradab kurang sopan lah, terus tata kramanya kurang bagus, itu kan perlu diarahkan. Kenapa? Karena kita pengen anak-anak kita, orang-orang yang kita sayang itu jauh dari api neraka, jauh dari kebinasaan gitu. Jauh dari perbuatan dosa, gitu, jauh dari Betul. kemaksiatan. Ketika kita ngeliat anak kita apa ya, pacaran lah misalnya zaman sekarang itu ya. Eh, Tadi tuh ada baca satu konten itu, setiap kali pulang dari pondok anaknya pergi pacaran. Terus Aduh. ibunya bingung gitu kan, ini mau diapain ya gitu. Karena pengakuan ibunya kenalnya juga di pondok gitu kan, setiap pas Oh. acara-acara kumpul barengnya gitu kan. Ya, jadi saling-saling tatap, saling sapa-sapa lah gitu. Iya, Nah, betul pas betul. pulang lebih diintenskan, cuman bahasa ibunya mereka juga pacarnya nggak ngapa-ngapain kok. Mana ada pacaran yang ngapa-ngapain. Jadi dia kasih sayang itu bukan selalu mengikuti apa maunya anak ya, tapi kasih sayang itu, cinta itu bisa dalam bentuk kita mengingatkan, terus bisa bentuk dalam kita membimbingnya, terus membatasi gitu, terus meluruskan apa yang dijalankannya salah, itu bentuk kasih sayang, itu bentuk cinta juga. Padahal kan kalau emang ya sayang ya nikah aja langsung gitu ya. Iya, betul. Usianya sudah usia dewasa. Gitu. Betul, betul banget. Masalah mereka Buktikan belum ya. punya penghasilan ya orang tuanya lah masih nanggung mungkin kan. Jadi utang. Ya itu ya. Gitu ya. Jadi ya jauhkanlah anak kita itu dari perbuatan-perbuatan maksiat yang zaman sekarang itu dianggap hal normal gitu. Padahal itu sebenarnya adalah sebuah kemaksiatan. Kayak kemarin juga kan apa nongkrong di biliar. Ya model-model gitulah gitu. Jadi ya ini kan sebenarnya anak-anak kita ini kan harus kita itu tadi harus kita jauhkan dari api neraka gitu. Itulah bentuk cinta kita kepada anak kita. Olahraganya boleh, tapi ketika lingkungannya lebih banyak ke arah maksiat atau banyak mudorotnya, nggak, lebih baik tidak gitu kan. Karena itu ya nanti mempengaruhi juga kan, lama takutnya tergerus, sadar nggak sadar terbawa arus normalisasi gitu. Lupa. Itu yang kita khawatirkan gitu kan. Jadi ketika anak menyayangi kita menyayangi orang tua, menyayangi anaknya dengan sabar, mendengarkan ceritanya, menemani tumbuh kembangnya, itu kan salah satu tumbuh kembangnya. Ketika anak ada keinginan tertentu ya nggak semua juga mesti diikutin gitu loh. Kita harus bisa mengarahkan, kita harus bisa memilah, bantu memilahkan ketika dia tanda kutip tidak sadar atau belum sadar gitu loh. Jangan sampai terbawa arus normalisasi, jangan sampai kita yang diwarnai ke arah kemaksiatan gitu loh maksudnya. Jadi ya dipilah-pilah lah. Ketika itu lebih ke arah kecenderung kemaksiatan atau lebih ke arah pandangannya negatif, ini nggak usah. Cari yang positif-positif, yang lebih sehat gitu, yang lebih segar gitu, yang lebih membawa kesejukan dalam hati, yang lebih membawa kerotaan kita sebagai orang tuanya gitu ya. Itu sih. Kayak itulah. Kita butuh kenyamanan juga bagi anak, tapi hati-hati dengan normalisasi di zaman sekarang ini. Ya. Jangan karena ada sign-nya no judi atau no alkohol, kan belum tentu juga orang-orang yang di situ nggak judi di balik layar atau segala macam. Itu sih sebetulnya lebih ke kecenderungan kehati-hatian lah jatuhnya ya, lebih ke hati-hatiannya. Ini kan kita nyarinya rahmat Allah, kita cari yang Allah ridhoi, kita cari yang Allah di mana nanti Allah akan memberikan kasih sayangnya buat kita gitu. Jangan di bayangan abu-abu gitu, kita cari yang putih-putih, hitam-hitam gitu, memang putih-putih milihnya gitu, jangan di abu-abu gitu. Ya gitu ya, menyayangi anak gak cuman naluri juga, tapi kita harus juga ngikutin perintah Allah ya, dimana di situ penegasan lah, butuh ketegasan dari kita juga ketika itu dibutuhkan, disampaikan gitu. Kan nggak rugi juga kalau nggak pergi ke sana. Nabi Ibrahim ya, contohnya dalil naklingnya Nabi Ibrahim yang mengajarkan kelembutan ketika
menyampaikan ujian paling berat buat anaknya ya ketika itu ya. Ketika beliau menyampaikan kepada Ismail terkait Idul Adha. Oh iya, Eventnya Idul Adha kan. Idul Adha Beliau kita diajak kemarin, diskusi dulu tuh. Ya. Nah, Dapat perintah dalam mimpi gitu kan. Sudah gitu beliau Asaf bangun. 102 yang kemarin dia. Ya, langsung bangun, langsung diajakan ya Bunaya katanya. Ya anakku yang tersayang gitu ya kan. Langsung diajak ngobrol kan katanya. Disampaikanlah perintah Allah kepadanya. Nah, si anak begitu mendapatkan kehangatan dari ayah dengan sentuhan panggilan yang begitu memabukkan hatinya, itu sudah yang aku siap menerima amanah ini ya Allah gitu ya kan. Iya, Itu kan luar biasa ya. Seperti kita bahas kemarin itu kan, ini kan nabi ya, ini kan memang sudah Nabi Ibrahim itu sudah mendapat wahyu gitu ya, dia itu sudah sadar, sudah paham dia itu adalah seorang nabi dan rasul gitu. Lalu diberi perintah seperti itu, ya beliau juga enggak, ya pokoknya anak aku suka-suka mau diapain gitu, enggak gitu ya. Tapi ajak diskusi, disapa dengan indah gitu ya. kan. Ya Bunaya, terus diajak diskusi gimana pendapatmu, sampaikan gitu. Ya itulah bentuk kasih sayang kita kepada anak gitu. Bukan karena kita sudah punya amanah sebagai seorang ayah, lalu kita diamanahi anak suka-suka kita mau diapain gitu, nggak bisa gitu. Ya mungkin kalau dikasarin mungkin sekarang udah nggak terlalu banyak ya, tapi membela habis-habisan sekarang tuh banyaknya. Iya. Walaupun anaknya bermaksiat, walaupun salah gitu ya. Salah. Pokoknya intinya anaknya jangan sampai ditindas. Bahasanya itu ditindas ya kan. Bahasanya itu ditindas padahal anak itu sedang mempelajari ilmu kehidupan gitu, tapi merasa orang tuanya kadang sering kali ya untuk zaman sekarang itu diarahkan sama gurunya anaknya biar tidak salah gitu, biar adabnya baik segala macam, tapi dia merasa anaknya ditindas gitu. Please deh. Dia merasa anaknya itu tidak diakui, dia merasa anaknya tidak disayang, padahal anaknya sedang diajarin hal yang benar gitu. Tapi entah kenapa ya orang tua sekarang tuh kayak gitu banget gitu ya, sampai ya itulah mungkin kebanyakan nonton film Korea kali ya, tunduk sujud gitu ya kan, harus kayak gitu kah gitu kan. Jadi apa ya, seolah sayang anak tuh harus yang paling benar gitu ya, nggak bisa gitu, karena ya kembali lagi ke pembahasan kita di awal tadi, harus kita ini muslim gitu, berdasar kita Islam gitu kan. Gitu. Ya harus apa sesuai perintah Allah, itulah baru dikatakan kita tuh sayang kepada anak. Justru ketika kita mendekatkan anak kepada Allah dan Rasulnya, ketika kita menjauhkan dia dari kemaksiatan dan dosa, itulah sebenarnya bukti kita tuh sayang sama anak. Ya. Itu luar biasa ya. Jadi ya itu ya. Jadi kalau kita berulang-ulang sayang anak, ya sudah, bukan kita yang maksa ya sebenarnya. Kita hanya menyampaikan pesan dari Allah. Anak Allah juga lebih mudah didekati kalau dia diberikan cinta terlebih dahulu. Iya. Tembak dengan cinta gitu. Jangan takut-takut gitu. Kasih cinta dia banyak-banyak gitu. Jadi kita lebih mudah dikejar-kejar lah gitu. Sini belum dikejar. Lagi next. Ada juga contohnya nih ketika Luqman mengajarkan, ini sama juga dengan Nabi Ibrahim tadi ya, kurang lebih gitu, sentuh hati sebelum memberi nasihat. Jadi ya dalilnya itu Quran surah Luqman ayat ke-13 ya. Jadi ya emang sudah Allah perintahkan dalam bentuk kisah Luqman gitu ya. Luqman ini kan bukan nabi ya, tapi orang baik yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dan banyak sekali sebenarnya nasihat-nasihat dari Luqman ini kepada anak-anaknya. Salah satu tadi, sentuhlah dulu hatinya, sentuhlah dulu rasa kasih sayangnya, kedekatan dia sama orang tua gitu, sebelum kita menasihati. Ini sebenarnya sudah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi apalagi yang mau kita cari gitu. Udah lengkap ya kan? Apa lagi yang mau kita cari gitu. Kalau emang kita sayang sama anak, ya hati harus kita sentuh dulu. Jangan dijadikan robot, jangan dijadikan apa kata kita, atau malah ikut kitab-kitab pendidikannya selain Islam gitu kan. Iya. Ngapain gitu loh. Sentuh dulu hatinya seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim tadi, seperti apa yang diajarkan oleh Allah gitu. Nah, lalu baru kita kasih pendidikan yang sesuai juga dengan ajaran-ajaran dari Allah dan Rasulnya. Iya, adalah. Sebenarnya sederhana. Iya. Kita bikin Luqman 13 itu kan berkatakan, ya bunaya la tusyrik.
jangan mempersekutukan Allah gitu kan. Di situ kan berkali-kali tuh Luqman berkata, ya bunaya, ya bunaya. Berapa kali Luqman mengatakan itu sebenarnya kan kalau mau ya, maksudnya Allah bisa langsung menyampaikan la tusrik aja gitu kan. Hanya saja Allah mengabadikan bahwa ucapan Luqman itu kepada anaknya itu didahului dengan rasa sayang dia dulu. Ya bunaya katanya gitu kan. Untuk memanggil anaknya dan untuk menyampaikan itu gitu. Nah, ini metode penyampaian juga penting banget ya kan di sini kan. Bisa dikatakan ketika kita ingin menasihati anak, kita kayak ingin anak mengikuti apa yang kita mau, ya sampaikanlah, sentuhlah dia hatinya dulu gitu dengan kata-kata yang menghangatkan jiwanya ya kan. Jadi dia akan lebih mudah menerima nasihat karena dia merasa dicintai. Penting banget loh merasa dicintai itu ya kan. Jadi ya gitu ya, bangun dulu hubungan sebelum kita memberikan tuntunan. Bangun dulu hubungan yang baik sebelum kita memberikan tuntutan gitu kan. Iya, sebenarnya kan kalau kita mau jujur ya, setiap orang tuanya mau jujur, kalau dia mengingat lagi masa kecilnya gitu ya, bagaimana dia tuh sebenarnya menginginkan itu dari orang tuanya gitu. Tapi ketika itu nggak didapat dari orang tuanya, dia orang tuanya malah menutup diri, tidak pernah mendekati dia secara hatinya gitu, secara kasih sayangnya kosong. Ini malah dijadikan standar bagi orang tua yang sekarang sudah dewasa gitu. Nah, ini yang sering disebut sebagai trauma generasional itu kan. Jadi trauma turun temurun gitu. Dari beberapa generasi itu traumanya itu sama gitu, nggak mendapat kasih sayang dari orang tua secara baik. Ya, nggak tahu di sini mungkin ya dari berapa kali kita bercerita, berapa kali kita memberikan contoh dan beberapa kali memberikan dalil-dalil. Intinya sih kan sebetulnya ketika kita ingin mesin hati tadayun, mesin hati penghambaan anak itu kepada Allah itu meningkat dengan baik, itu perlu disertai dengan penguasaan akan mesin hati kasih sayangnya. Kalau mesin hati kasih sayangnya sudah kita penuhkan, tangkinya sudah kita isi dengan kehangatan, dengan cinta gitu, maka dengan otomatis anak itu akan lebih mudah untuk dibimbing di dalam penghambaannya kepada Allah gitu ya. Kurang lebih itu ya. Jadi mudah dibimbing jalannya menuju Allah gitu. Dia apa yang kita sampaikan, begitu dia merasa dapat penyampaian yang hangat dari kitanya, insya Allah disuruh sholat, disuruh ngaji gitu, diajakin puasa, ya kan susah gitu. Karena dia ngerasa, lah orang tuaku udah ngasih aku begitu banyak kehangatan. Jadi ketika mereka mengarahkan aku ke jalan yang baik, menuju Allah, mengikuti syaratnya Allah, kenapa enggak? Gitu, udah terpuaskan ya. Ya, jadi itu ya. Jadi sudah banyak tadi contohnya kita lihat dari Nabi Muhammad langsung ada contohnya gitu ya. Bagaimana beliau itu sangat menyayangi cucu-cucunya, lalu memberi petuah juga untuk para sahabat juga untuk saling berkasih sayang. Lalu ada contoh juga dari Nabi Ibrahim, ini tercatat di Al-Quran gitu kan, bagaimana Nabi Ibrahim itu menyapa anaknya dengan perkataan yang sangat lembut gitu, dan menunjukkan kasih sayangnya dengan ngajak anaknya berdiskusi tentang perkara yang sangat berat gitu kan. Lalu contoh lagi dari Luqman yang tercatat juga di Al-Quran gitu, bahwa kita tuh harus berkasih sayang dulu sebelum memberikan nasihat. Jadi sangat banyak sekali sebenarnya dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Berkasih sayang itu bukan hal yang salah, gitu, bukan hal yang tabu, gitu, bukan hal yang merendahkan posisi ayah sebagai seorang laki-laki, gitu. Bukan melemahkan bukan ayah, melemahkan, gitu. Bukan turun gengsi. Justru perasaan diri kita laki-laki itu lemah kalau berkasih sayang sama anak, itu justru datangnya dari dunia barat sebenarnya, gitu. Patriarki lah, yang toksis maskulinisme lah, itu kan dari situ gitu muncul perasaan laki-laki itu harus begini, harus gagah terus depan anak, harus wibawa tinggi terus gitu. Ya, sempurna gitu ya. Enggak. Jadi paham itu masuk ke kita, merembes gitu sedikit demi sedikit gitu, menggerogoti apa yang seharusnya kita jalani gitu kan. Harusnya kita nyontoh para sahabat gitu,
para nabi gitu, rasul gitu. Seharusnya itu yang kita tiru. Iya. Tapi karena masuknya nilai-nilai itu, akhirnya tersamarkanlah pengajaran yang sebenarnya gitu. Jadi kan tuh juga apa ya, seolah-olah dunia Islam itu patriarki gitu kan, laki-laki itu berkuasa penuh. Enggak gitu, itu udah salah paham semua sebenarnya gitu. Dan ini akhirnya terpengaruhlah semua para ayah-ayah di dunia Islam pun harus menjadi sosok yang paling segala-segalanya. Enggak seperti itu gitu. Nah, ini kita sudah coba ya di rumah ya, bagaimana dekat sama anak, berkasih sayang sama anak, itu justru hasilnya kita rasakan tuh jauh lebih enak gitu, jauh lebih Sedangkan nyaman. kalau pulang disambut, jujur aja, Umi kalau pulang langsung pada teriak tuh anak-anak tuh. Kalau pulang, langsung pada ngejar. 3 anak cewek di rumah tuh. Kalau Uminya pulang langsung pada Umi, ya semuanya melukin 3-3-nya. Kalau zaman dulu tiga besar pertama itu tuh kecil-kecil kan, tapi lu suka pulang malam belum pada tidur. Kelapi pulang kabur kayak kecoa. Karena takut kenapa-napa belum tidur udah malam. Kayak kecoa, lihat kabur-kaburan. Iya, ada masuk ke dalam jendela, ada masuk dalam selimut, ada yang lari ke kamar mandi. Tapi seru lah, udah dekat sama anak, seru banget. Oke, ada lagi yang mau kita share? Insya Allah itu aja sih, yang intinya sih ya tadi ya, ketika kebutuhan kasih sayang anak terpenuhi melalui pelukan, melalui perhatian, Ciuman, gitu iya, ya. terus komunikasi yang hangat juga gitu kan, maka akan tumbuh rasa aman dalam dirinya. Nah itu terjadi, maka muncul kepercayaan diri, eksistensi tadi gitu. Iya. Dia muncul aman, terus nanti muncul kepercayaan diri atau eksistensi. Nah ketika dekat hati anak sama orang tua, anak akan lebih mudah menerima nilai-nilai keimanan, atau di sini mesin hati penghambaan gitu ya. Gitu. Dan itu udah kita rasakan ya, ketika anak itu kita sayangi dengan baik, eksistensi mereka juga tumbuh aja kok gitu, nggak menjadi sosok yang lembek gitu, enggak. Tapi dengan cara yang benar gitu. Yang dengan cara yang benar. Iya. Kalau salah memang bilang Ya. salah, kalau benar ya bilang benar gitu. Iya. Cara menyayanginya juga harus sesuai dengan contoh dari Rasul dan perintah dari Allah. Pastikan penuhkan tangki kasih sayangnya anak-anak, sehingga nanti mereka jadi pribadi yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ujungnya dia akan lebih mudah menerima nilai-nilai keimanan kepada Allah. Masya Allah. Oke, cukup malam ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi di Kamis minggu depan, Kamis pekan depan, dengan dalam acara live talk show Bincang Hati dengan tema-tema yang menarik juga. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.